Wa ini Nawas ibn Sam'an, dari Sayyidina Nawas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi. Nanti didatangkan di hari kiamat ahli-ahli Quran dengan bacaan Al-Qur'annya, yang tidak lain adalah pahala-pahalanya. Bacaan Al-Qur'annya akan didatangkan, yaitu alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya, yang mereka lakukan dari bacaan-bacaan mereka yang mengamalkan Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an di dunia. Taqtumu suratul Baqarati, surat Baqarah datang. Jangan bertanya seperti apa. Al-Qur'an adalah kalamullah. Seperti kalau dikatakan Allah datang, jangan bertanya, karena kalamullah, Al-Qur'an ni kalamullah, qadimun azaliyun, qaimun bidatihi ta'ala, yang malfudun. Kalam Allah ada, Al-Qur'an adalah kalam Allah yang maha dahulu dan tidak permulaan. Yang namanya kalam Allah tanpa suara, tanpa kata-kata, tidak ada yang mana dahulu mana yang belakang. Akan tapi kalamullah itu maktubun, tertulis fis sutur, di lembaran-lembaran mushaf ini. Mahfudun fis sudur, dihafal oleh hatinya manusia. Wal malfudun bil alsun, terucap. Jadi yang kita ucapkan bismillah ini kalamullah, tapi kalamullah itu adalah sifatun qadimatun qaimatun bidhati ta'ala. Sifat yang ada pada Allah yang ditulis sini, ditulis. Tapi kalamullah kita kembalikan adalah sifat Allah qadimah, dahulu dan dahulu. Kita tidak bicara tentang cetakan Al-Qur'an ini, kita bicara tentang kalamullah. Ini sedikit masalah akidah, bahwasanya kalam ini kalamullah, makna kalamullah mungkin membuat untuk mempermudah pemahaman begini saja. Suatu ketika mungkin kita mendengar satu perkataan dari seorang, kata mungkin apakah hadis saja, misalnya innamal a'malu binniyat. Ini omongan siapa? Rasulullah, omongan Rasulullah. Tapi yang mengucapkan lisan saya. Dikembalikan kepada asal pembicaraan ini. Cuman kita bicara kalau innamal a'malu binniyat adalah kalam yang terdiri dari suara dan huruf, ini diucapkan Nabi. Kalau kalamullah tidak, tapi bisa diucapkan oleh lisan, itu kalam Allah. Baik, kemudian akan datang, adapun datangnya jangan bertanya, laisa kamitslihi syai'un. Yang jelas nanti akan datang, dan ahli Al-Qur'an datang, surat Al-Baqarah datang, wa Al-Imran, surat Imran, tahujjani, akan membela di saat dalam hisab Al-Quran tersebut datang untuk meringankan hisabnya. Kalau begini loh, pembela deh. Kalau dalam sebuah hukum, dalam kalau punya masalah yang harus ada hubungannya dengan pengadilan dan sebagainya, pembela itu yang membela. Jadi kalau kita mau dipojokkan, nanti membela ini. Begitu juga nanti di akhirat, di saat ada hisab, di saat hal-hal yang memberatkan, di sana Al-Quran datang akan membela. Ala sahibi an sahibihima, membela orang yang sering membacanya dahulu. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Wa an Uthman bin Affan, diriwayatkan dari Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkan orang lain Al-Quran. Bagaimana tidak sebaik-baik? Mengajarkan kalamullah. Sebaik-baik kalam adalah kalamullah, dan di dalam Al-Quran adalah sumber segala ilmu. Segala ilmu ada di dalam Al-Quran. Maka mengajarkan Al-Quran ini keutamaannya besar. Sebaik-baik, yang mengatakan sebaik-baik adalah baginda Nabi SAW. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'an, belajar dulu Al-Qur'an. Adapun penjabaran belajar Al-Qur'an nanti ada dua, belajar mengucapkan lafadznya, itu termasuk belajar. Kemudian yang kedua adalah belajar memahami isinya, makna tadabbur. Ada orang yang langsung mengambil dua, belajar membacanya, kemudian belajar memahaminya. Ada orang yang hanya belajar membacanya saja. Ada orang hanya belajar membacanya saja,
tapi belum sempat lebih jauh mendalami, itu sudah mendapatkan keutamaan. Karena sekali lagi kami sampaikan bahwa dikatakan oleh para ulama bahwasanya membaca Al-Quran, dan Nabi sendiri juga mengucapkan, membaca saja itu sudah dapat pahala, faham atau tidak faham. Maka jangan sampai nanti beralasan aku membaca Al-Quran males. Kenapa? Karena aku tidak faham. Oh tidak, membacanya Al-Quran biarpun tanpa faham ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu. Karena kami berjanji hari ini akan menyampaikan tentang masalah sholat di atas kendaraan, macet ya, salah. Kita akan menyampaikan selain dari keluar dari kitab hadis, maka kita baca agak singkat. Maka bisa selesai, jangan selesaikan semuanya. Wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, Siti Aisyah bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana, dia yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahirun, dia memang pandai membacanya, tahsin tartilnya hebat, bagus bacanya, mahirun bihi, mengerti Al-Qur'an, itu ma'as safaratil kiramil bararati, bersama malaikat termulia yang menghantarkan wahyu. Maksudnya tingkatnya tinggi, karena urusannya dengan wahyu, maka dia sama seperti malaikat, keutamaannya seperti malaikat pembawa wahyu. Al-kiram yang bagus, yang mulia-mulia, al-bararah yang selalu berbuat baik, tidak pernah bermaksiat. Artinya pembaca Al-Quran dan benar bacaannya baik, ini punya pangkat tinggi, mulia, seperti itu. Itu yang pintar bacaannya. Tapi itu ibu yang belajar Al-Qur'annya sudah umur habis pensiun baru belajar tashili, ikra, ummi. Bagaimana ini ibu-ibu begini nih? Yang bacaannya belepotan, sudah pensiun langsung belajar Al-Qur'an. Bagaimana ini? Kita punya Nabi penuh kasih. Dengar, jangan ragu yang bacaannya belepotan. Yang bacaannya belepotan jangan ragu, jangan dengerin langsung patah, hadisnya masih ada lanjutannya. Makanya kalau ngaji yang sempurna, apa kata Nabi? Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'um, yang membaca Al-Qur'an belepotan, berat. Apa berat? Sudah tidak bisa dicontohin, berat pokoknya. Ya kayak itulah yang habis pensiun baru belajar tuh. Anaknya itu belajar ikra atau belajar tasili, ya 2 minggu beres. Ibunya tuh lebih hebat, 1 tahun tidak beres-beres. Nah ini bagaimana dengan orang semacam ini? Jangan ragu. Kata baginda Nabi, wa huwa syakun wa huwa alaihi syak, dan bacanya itu berat, susah. Lahu ajrani, mendapatkan 2 pahala. Pahalanya membaca Al-Quran utuh dan pahalanya capek. Makanya jangan ragu, biarpun bacaannya masih baru, bisa matnya belum bener, haknya masih ini, belum faknya fak Sunda, ya ada apa-apa. Haknya hak Jawa kan jadi kayak kaf. Sudahlah, memang bisa aja begitu. Yang nggak boleh adalah sudah pinter bacanya disalah-salahin, dosa. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak yang memang masih belajar bisanya begitu, dapat 2 pahala. Jangan ragu. Ya sedikit jauh-jauh dari Ustaz Tajwid, makanya kalau waktu mendengarkan jangan kedengaran Ustaz Tajwid yang nggak punya ilmu, nanti dimarahin. Ibu ini baca Quran salah semuanya, nanti digituin. Nah kalau bacaan kita harus seperti Abdul Basit, Abdul Somad, semuanya nggak bisa baca Al-Quran setelah itu. Seperti Ustaz, harus seperti Ustaz Muammar atau seperti Mat, ini nggak bisa ketemu nanti. Itu bacaan kelas tinggi sudah. Jadi bagi siapapun yang bacaan Al-Qurannya masih pas-pasan, jangan ragu. Dan para ustadz tajwid jangan dipatahkan semangatnya ibu-ibu itu. Ya memang bisanya begitu, apa kan? Nah, apalagi shin sama sin kok ada beda ya? Di Indonesia itu kan tidak ada beda, paling enak bebas. Sin satu, ada sin, shin, sot, ada lagi ta. Nah ini membedakan ini kan perlu waktu bagi yang baru belajar. Tapi yang nggak boleh adalah main-main sama tidak mau belajar. Selagi seorang ibu yang sepuh itu, bapak yang sepuh itu masih mau belajar, biarpun salah-salah dimaafkan, berat bacanya, maka jangan ragu membaca Al-Quran. Indah membaca Al-Quran, dapat 2 pahala. Pahala capeknya, betul keringetan baca itu. Apalagi di sampingnya Ustaz Tajwid, waduh dimarahi saya nantinya.
keringatnya tambah banyak. Nah, dapat pahala. Yang nggak boleh main-main membaca Al-Quran. Kalau salah, bukan salah, kurang mat ini dengan tidak disengaja karena kemampuannya seperti itu, maka dia mendapatkan pahala. Dengan catatan tetap harus memperbaiki bacaannya, mengambil guru yang bisa menuntunnya, mentalqinnya untuk membaca lebih benar lagi, lebih baik lagi. Sampai di sini dulu insyaallah karena banyak hadisnya. Ini adalah muqaddimah. Alhamdulillah di Ramadan ini kiat membaca Al-Quran. Tapi ingat, Al-Quran bukan dibaca di bulan Ramadan saja. Sebab Al-Quran itu menangis itu kalau kita faham. Kalau di bulan Ramadan dipeluk, dipegangi. Tapi kalau sudah keluar dari bulan Ramadan, taruh di ventilasi itu, sebelahnya kena hujan, sebelahnya. Baru masuk lagi Ramadan lagi, ketemu lagi sudah rusak. Beli baru lagi, Masya Allah. Kalau rusaknya karena sering dibaca, senanglah. Tapi karena sering ditinggal, mohon ya nih. Jadi kalau kita beribadah karena Allah, bukan karena Ramadan, memang kita tingkatkan Ramadan dengan ibadah. Kita beribadah di bulan Ramadan karena di situ ada pahala terlibatkan, enggak. Tapi di luar Ramadan apakah tidak ada pahala lagi? Ada pahala. Teruskan untuk meningkatkan ibadah membaca Al-Quran di luar Ramadan. Bukan sekedar membaca Al-Quran, tadabbur, merenungi Al-Quran. Nah, kalau merenungi Al-Quran kita mungkin susah dengan diri kita sendiri, minta bantuan. Membaca tafsirnya para ulama, itu pun kalau susah, ya sudah menghadiri majelis tafsirnya. Para ustaz-ustaz di kiri kanan kita yang baca kitab tafsir yang ringan, jalan lain atau yang lainnya, mudah. Hendaknya harus kita mencoba untuk meningkatkan kualitas pemahaman kita kepada Al-Quran. Ini adalah tentang Al-Quran. Yang beribadah, yang membaca Al-Quran karena bulan Ramadan, maka Ramadan akan berakhir. Tapi yang membaca Al-Quran karena cinta kepada Al-Quran, lihat di luar Ramadan pun dia akan senang membaca.